Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan bahas materi matematika untuk UTBK ini, pengetahuan kuantitatif ya. Nah, materinya barisan dan deret ya, tapi nanti kalau seandainya di UTBK jelasnya nggak dikasih tahu ya kalau ini adalah materi barisan dan deret, dan kita harus tebak sendiri kalau ini adalah materi barisan dan deret. Oke, dari data terurut, ingat datanya terurut. Nah, makna terurut ini berarti dari terkecil sampai terbesar ya. Nah, berupa bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli berarti angkanya itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Bilangan asli adalah bilang bulat yang mulai dari angka 1. Nah, datanya itu X, 3, Y, 6, Z dan 9. Berarti ada 6 data. Diketahui bahwa data tersebut tidak mempunyai modus. Oke, jadi kalau data yang nggak punya modus berarti maksudnya itu adalah jumlah frekuensi ya, jumlah frekuensi masing-masing datum ini sama, jumlah frekuensinya sama ya, masing-masing datum ya. Oke, di sini ada 3 angka yang sudah jelas, 3, 6, 9. Maka agar dia tidak mempunyai modus berarti frekuensinya harus sama. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti jumlah frekuensinya masing-masing 2 ya. Jadi angka 3-nya ada 2, angka 6-nya ada 2, Z-nya ada 2. Berarti kita ambil kesimpulan X sama dengan 3. Ya, Y-nya sama dengan 6, Z sama dengan 9 ya. Jadi masing-masing datum ya. Ini datum namanya ya, kalau kumpulan datum namanya data. Masing-masing datum mempunyai frekuensi 2 ya, mempunyai frekuensi sama dengan 2 gitu ya. Nah, kalau seandainya kondisinya seperti ini, maka berapa nilai X tambah Y? Berarti kesimpulannya di sini X tambah Y-nya adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, tapi nggak ada di opsi, berarti bukan kemungkinan pertama ini ya. Nah, berarti kita coba ke kemungkinan kedua. Nah, kemungkinan pertama adalah masing-masing ada 2 frekuensi ya. Frekuensinya di 2, angka 3 di 2, 6 ada 2, Z ada 2. Nah, sekarang kemungkinan kedua, masing-masing datum ya, masing-masing datum ya, masing-masing ini berbeda semua, berarti masing-masing datum mempunyai frekuensi sama dengan 1 ya. Kalau frekuensi 1 semua berarti X nggak sama dengan 3 ya, Y nggak sama dengan 6, Z nggak sama dengan 9. Nah, logika kita karena X, Y, dan Z ini adalah bilangan asli ya, angkanya paling kecil 1 dan datanya terurut, berarti kemungkinan nilai X ini lebih kecil dari 3 ya, karena sudah terurut ya. Lebih kecil dari 3 berarti kemungkinannya kalau nggak 1, 2 nilai X-nya. Kemungkinan Y-nya, maka Y-nya ya mungkin adalah 4, kalau tidak 5 ya, antara 3 dan 6 karena Y ini bilangan asli ya, dan tidak sama dengan 3 dan 6. Kemudian Z-nya kemungkinannya 7, 8. Nah, ini kemungkinan nilai X, Y, dan Z. Pertanyaannya adalah berapa nilai X dan Y. Nah, oke. Jadi ada berapa kemungkinan nilai X tambah Y. Oke, kita lihat kemungkinan X tambah Y bisa 1 X-nya, Y-nya 4, maka jumlahnya 5. Bisa saja X-nya 1, Y-nya 5 ya, kalau dijumlah jadi 6. Bisa saja X-nya 2, Y-nya 4 ya, hasilnya 6. Bisa saja X-nya 2, Y-nya 5, maka hasilnya 7. Nah, inilah kemungkinan nilai X tambah Y. 5 ada, 6 nggak ada, 7 nggak ada, berarti kemungkinannya adalah B ya, yakni X-nya 1, Y-nya 4. Nah, ini pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut ya, soal nomor 2. Nah, di sini ada operasi bilangan yang didefinisikan dengan lambang segitiga ya. Berlaku untuk semua bilangan X dan Y. X segitiga Y didefinisikan dengan X segitiga Y sama dengan X kuadrat tambah X kali Y tambah Y kuadrat. Pertanyaannya berapa nilai 3 segitiga 1 hasilnya segitiga 1 lagi. Nah, oke, jadi langkah pertama kita cari ini dulu yang dikurung ya, 3 segitiga 1. Berarti 3 ini sebagai X, 1 ini sebagai Y. Maka kita jatuhkan 3 kuadrat
X kali Y berarti X nya 3, Y nya 1, jadi 3 kali 1 ditambah Y kuadrat, Y nya kan 1, jadi 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah ini 9 tambah 3 ya, tambah 1 sama dengan 13. Nah, jadi hasilnya 13. Kita tuliskan ya, 13. Nah, sekarang langkah kedua, tinggal kita cari 13 segitiga 1. Berarti 13 ini sebagai X, sekarang Y sebagai 1 ini sebagai Y ya. Jadi kita punya X kuadrat jadi 13 kuadrat. X kali Y jadi 13 kali 1 ditambah Y kuadrat berarti 1 kuadrat. Jadi kita dapat 13 kuadrat 169 tambah 13 ditambah 1 kuadrat 1. Ini tambah ini 170 ya, tambah 13 berarti 183. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, pada gambar berikut sudut mana yang nilainya paling besar? Sudut paling besar. Ya, di antara sudut A, B, C, D dan E. Oke ya. Nah, langkah pertama kita lihat ya, 70 dengan E ini saling berpelurus, maka jumlahnya harus 180. Sehingga E ini nilainya adalah 180 kurang 70 ya, jadi 110. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 60 dengan A ini pastinya sama ya. Dua garis yang berpotongan ya, berseberangannya pasti sama. Jadi A ini pasti sama dengan ya 60 derajat. Kemudian B dengan A atau B dengan 60, nah ini berpelurus. Ya, jumlah sudut berpelurus sama dengan 180 sama kayak ini ya. Maka sudut B ini adalah 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian sudut C ada dalam segitiga ya, 60, 70 dan C. Jumlah sudutnya kan harus 180. Maka tentunya C ini sama dengan 180 dikurang 130. Ya, jadi sama dengan 50. Nah, kemudian D dengan C ini saling berpelurus. Jumlahnya 180. Maka D ini sama dengan 180 dikurang 50. Jadi D sama dengan 130 derajat. Nah, jelas sekali ya, sudut paling besar adalah yang D, 130 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, kita punya fungsi F. Ya, fungsi F ini didefinisikan dengan fx tambah 3 per 2. Nah, ingat inputnya itu bukan x ya, tapi fx tambah 3 per 2. Sama dengan 3x kuadrat min x tambah 5. Untuk semua x anggota bilangan real. Nah, pertanyaannya manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. P ini sama dengan F4. Q-nya 75. Nah, mana yang besar ya? Nah, atau mungkin sama dengan. Oke, kita coba cek ya. Berarti kita mencari P dulu. P ini kan sama dengan F4. Kita lihat fungsi F. Ya, fungsi F ini, fungsi F kalau kita lihat adalah fx tambah 3 per 2. Di sini F4. Berarti kita harus samakan antara input F ini dengan ini. Berapa kita ganti X-nya agar ini sama dengan 4 gitu ya. Nah, jadi kita jadikan X tambah 3 per 2 harus sama dengan 4 biar muncul F4 gitu ya. Nah, berapa nilai X-nya? Jadi ketika X tambah 3 per 2 sama dengan 4, maka akan kita peroleh X tambah 3 sama dengan 8 ya, 4 kali 2. Sehingga X-nya sama dengan 8 kurang 3, 5. Nah, kesimpulannya untuk mendapatkan nilai F4, maka X-nya serentak kiri dan kanan kita ganti dengan 5. Ya, kita ganti 5 ya. Ini X-nya kita ganti 5. X sama dengan 5. Nah, coba kalau X-nya kita ganti 5, maka pastinya jadi ini F4. Nah, di sini menjadi 3 dikali 5 kuadrat dikurang X, X-nya 5 ditambah 5. Maka dapatlah hasilnya 3 kali 2, 5, 75. Min 5 tambah 5 kan habis ya. Nah, jadi dapatlah F4-nya sama dengan 75. Jadi nilai P-nya sama dengan 75.
Kalau nilai P sama dengan 75, Q-nya 75, maka kesimpulannya P sama dengan Q. Ya, itu pembahasan soal nomor 4. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Ya, nomor 5. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 5, ini materi tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Kan di sini dibilang sistem persamaan ini ya variabelnya X dan Y, ya K ini sebagai konstanta. Nah, berapa nilai K agar sistem persamaan ya tidak mempunyai penyelesaian. Oke ya, perlu kita ketahui di sini ada sedikit teori untuk soal ini. Katakanlah saya punya sistem persamaan SPL ya. Persamaannya AX tambah BY sama dengan C. Dan DX tambah EY sama dengan F. Ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama ya SPL ya mempunyai ya tepat satu penyelesaian. Ya, tepat satu penyelesaian. Ya. Syaratnya apa? Syaratnya ya jika apa? Jika perbandingan antara A per D ya, perbandingan koefisien X ya, ini tidak sama dengan perbandingan antara B per E ya. Ini tidak sama. Jadi kalau seandainya ini tidak sama, pastinya kita akan mempunyai tepat satu penyelesaian. Kemungkinan yang kedua adalah SPL. Nah, ini tidak mempunyai penyelesaian, seperti yang ditanya di sini, tidak mempunyai penyelesaian. Ya, tidak mempunyai penyelesaian. Itu terjadi ketika dia sejajar, ya, sejajar tapi tidak berimpit. Ya, sejajar tidak berimpit itu berarti perbandingan A dan D-nya, A per D ini sama dengan B per E, sama. Tapi dia tidak sama dengan perbandingan yang ruas kanan. Ya, konstanta ini ya, C per F tidak sama. Nah, kalau ada kondisi seperti ini maka dia tidak mempunyai penyelesaian karena dia sejajar dan tidak berimpit. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah SPL ya mempunyai tak hingga penyelesaian ya. Tak terhingga banyak penyelesaian. Jadi penyelesaiannya banyak sekali ya, saking banyaknya nggak terhingga ya, nggak bisa kita hitung. Itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika garis pertama dengan kedua ya, SPL pertama dan kedua ini sama. Atau kalau seandainya kita sketsa dia berimpit ya, terjadi ketika perbandingan antara A dengan D, koefisien X sama dengan B dengan E, B per E, koefisien Y sama dengan yang ruas kanan, C per F. Jadi kalau seandainya semuanya perbandingannya sama ya, sama semua, maka dia akan berimpit sehingga tidak mempunyai sehingga mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Ini ya. Nah, ini sedikit teori untuk mengerjakan soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini dipinta tidak mempunyai penyelesaian, berarti kondisi yang kedua. Sehingga ya, syaratnya koefisien X-nya adalah K per 4 harus sama dengan min 3 per min 5 koefisien Y. Nah, kalau untuk ini jelas udah nggak sama ya, 4 per 7 ya, sesuai dengan ini. Nah, dari sini kita akan dapat nilai K sama dengan min 3 per min 5 dikali 4. Maka dapatlah nilai K-nya adalah min dibagi min habis, jadi 3 kali 4, 12 dibagi 5. Ya, dapat nilai K-nya 12 per 5. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6 ya. Oke, kita diberikan fungsi f ya. Fungsi f ini didefinisikan oleh suatu polinomial. Jadi fungsinya fungsi polinomial, tapi kita nggak dikasih tahu ya derajatnya berapa. Berapakah nilai x ya, berapa nilai x dan fx ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, ini dibacanya ketika x-nya 0 nilai f-nya 3, x-nya 2 nilai f-nya 1, x-nya 4 nilai f-nya 0, dan x-nya 5 nilai f-nya min 2. Ya, pertanyaannya mana yang merupakan faktor dari fx? Nah, gitu. Faktor dari fx artinya berapa nilai x kita cari yang membuat nilai fx ya. Nah, x-nya diinputkan sama dengan 0. Cari dulu ini. Kita lihat dari tabel yang hasil f-nya 0 adalah di baris yang ketiga. Nah, ketika x-nya 4. Jadi ketika x-nya 4,
Nah, kita dapat nilai F4 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, atau kita tuliskan di sini jadi X min 4 ya sama dengan 0 ya. Ya, yang membuat F4 sama dengan 0. Jadi faktor ya, jelas sekali faktor dari Fx yang membuat F sama dengan 0 faktornya adalah X min 4. Jadi dari sini kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Oke, fungsi komposisi. Nah, ini materinya ya. Nah, tapi kalau nanti di UTBK nggak akan mungkin dikasih tahu kalau ini fungsi komposisi, enggak. Kita yang tebak sendiri ini materi apa. Jelas dari bentuk notasi F nokta G berarti ini materi komposisi fungsi. Oke, kita punya fungsi F ya, tapi inputnya bukan X. Nah, sini X kuadrat sama dengan X pangkat 4 tambah 5. Gx-nya jelas ya, dan Gx ya, Gx-nya inputnya sudah X ya, Gx sama dengan 2X min 3. Pertanyaannya adalah F nokta G. Nah, kita cari ini F nokta G X. Nah, maka kita harus langkah pertama tuh nyatakan dalam bentuk kurung ya. Jadi F nokta G itu sama dengan F G X. Nah, seperti ini. Pertama yang kita ganti, yang kita rubah adalah fungsi G yang dalam dulu. Nah, bagusnya fungsi G sudah diketahui 2X min 3. Jadi ini F Gx jadi F 2X min 3. Sekarang untuk mencari F 2X min 3, masukkan 2X min 3 ke fungsi F. Nah, namun permasalahannya di sini bukan Fx tapi Fx kuadrat. Nah, langkah untuk menyatakan ini menjadi Fx, maka kita katakan saja ini ya, Fx kuadrat, munculkan X kuadrat di ruas kanan. X pangkat 4 ini bisa kita nyatakan X kuadrat dikuadratkan gitu ya, tambah 5. Maka kita bisa anggap katakanlah ini Y. Ya, ini Y. Ya, katakanlah Y. Nah, sehingga kita punya jadi Fy. Nah, Fy sama dengan Y pangkat 2 ditambah 5. Nah, gini. Ini fungsi Fy sama dengan Y kuadrat tambah 5. Kalau seandainya kita nggak terbiasa dengan Fy, boleh. Kita pengen pakai Fx, nggak jadi masalah. Ganti lagi setiap Y dengan X. Maka dapatlah Fx sama dengan X kuadrat tambah 5. Nah, fungsi inilah yang kita ambil ya untuk mendapatkan nilai dari F2X min 3. Nah, gimana dapetin F2X min 3? Ganti X ini dengan 2X min 3. Jadi X-nya kita ganti, ya, yang ada X diganti dengan 2X min 3. Maka kita peroleh X kuadrat, ganti X-nya dengan 2X min 3 kuadrat tambah 5. Nah, ini fungsi F nokta G-nya. Tugas kita sekarang tinggal menguraikan ya. Habis itu kita jumlah. Oke, 2X min 3 dikuadratkan jadi 2X pangkat 2 4X kuadrat. 2 kali 2X kali min 3 menjadi minus 12X ya. Min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Nah, ini baru 2X min 3 dikuadratkan ditambah 5. Maka hasil akhirnya adalah 4X kuadrat minus 12X ditambah 9 tambah 5 14. Nah, ini ya hasil dari F nokta G. Nah, ini kita lihat ya, sepertinya nggak ada opsinya ya. Nah, harusnya ada 4X kuadrat min 12X tambah 14. Ini harusnya 14 nih ya. Ya, 14. Katakanlah yang E ya jadinya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, ini nomor 8. Kita diberikan informasi Fx ya. Fungsi Fx sama dengan 2X min 3. G nokta Fx-nya adalah 2X tambah 1. Maka fungsi Fx, nah, ini seperti bukan Fx ya, karena Fx-nya udah ada. Berarti yang ditanya kayaknya ini Gx ya. Maka Gx sama dengan, gitu ya, bukan Fx ya, karena Fx udah ada. Oke, dalam fungsi komposisi, ya, apapun yang ditanya, biasanya kita akan start, ya, kita mulai dari fungsi komposisi. Apapun yang ditanya, kita punya G nokta Fx sama dengan 2X tambah 1, nyatakan dalam bentuk kurung. Jadi G Fx, nah ini sama dengan 2X tambah 1. Langkah pertama, ganti yang dalam, biasanya gitu ya. Nah, kita ganti yang fungsi yang dalam ya. Fx-nya ada gak? Ada, ternyata 2X min 3. Jadilah G Fx menjadi G 2X min 3. Nah, ini sama dengan 2X tambah 1.
Agar dia menjadi Gx, maka kita misalkan saja ini Y. Misalkan ini Y, gitu ya. Nah, kalau gini kita misalkan Y, maka kita akan punya 2X min 3 sama dengan Y. Maka semuanya nyatakan dalam bentuk Y ya. Kan ini udah jadi GY jadinya. Nah, jadi GY. Maka variabel yang kanan harus jadi Y. Gimana caranya? Kita ambil dari sini, dari pemisalan ya. 2X min 3 sama dengan Y, maka 2X sama dengan Y tambah 3. Sehingga X-nya sama dengan Y plus 3 per 2. Nah, jadi setiap X di sini ganti dengan Y tambah 3 per 2. Jadi kita punya 2X, X-nya adalah Y tambah 3 per 2 ditambah 1. Nah, ini 2-nya bisa langsung kita coret. Nah, maka dapatlah GY sama dengan Y tambah 3 tambah 1. Jadi Y tambah 4. Nah, pertanyaannya GX. Bukan GY. Nggak jadi masalah. Tinggal kita ganti Y dengan X setiap di ruas kiri dan kanan ya. Kita ganti setiap Y dengan X. Maka kita punya GX sama dengan X tambah 4. Ya, ini hasil GX-nya. Jadi X tambah 4. Ada gak cara lain? Ada. Ya, ini katakanlah cara pertama. Ya, kita misalkan Y. Ya. Cara keduanya itu adalah ya, dari fungsi yang didapat ini kita munculkan bentuk 2X min 3. Jadi yang tadi kita punya G 2X min 3 sama dengan ruas kanan kan 2X tambah 1. Nah, munculkan bentuk 2X min 3. Nah, 2X tambah 1 kan kita bisa bikin jadi 2X min 3. Biar jadi plus 1 maka kita tambah 4. Ya kan? Jadi 2X min 3 sama dengan 2X tambah 1. 2X tambah 1 kita jadikan 2X min 3 ditambah 4. Ini kalau kita hitung jadi 2X tambah 1. Nah, ada muncul ya di kiri 2X min 3, di kanan 2X min 3. Nah, dari sini kita dapatkan katakanlah 2X min 3 ini adalah X. Ya. 2X min 3 X, maka ruas kanan juga 2X min 3 ganti X juga, tambah 4. Maka dapatlah ya GX-nya X tambah 4. Sama ya, baik cara 1 maupun cara 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 masih fungsi komposisi. Di sini kita diberikan fungsi fx. Nah, ini aman nih, fx dan gx gitu ya. Nah, pertanyaannya f nokta G4. Nah, selalu ya, mau ditanya, mau diketahui, kita selalu berangkat dari fungsi komposisi. F nokta G4 ini bisa dinyatakan dalam bentuk kurung. Langkah pertama, jadi F buka kurung G buka kurung 4. Nah, pertama kita harus mencari G4. Berapa nilai G4? Ambil dari fungsi G. Dari fungsi G ini, ya, ganti berarti X-nya dengan 4. Jadilah G4. Ya, serentak. Kiri kanan ganti X-nya dengan 4. Jadi G4 sama dengan 1 per akar X per 4. X-nya kan 4. Jadi 4 per 4 tambah 3. Maka G4 ini sama dengan 1 per akar ya 1 tambah 3 ya. 4 per 4 kan 1 ya, tambah 3. Nah, ini jadi akar 4 ya. Akar 4 kan 2 ya, jadi 1 per 2. Jadi G4 ini sama dengan setengah. Jadilah F G4 sama dengan F setengah. Nah, sekarang kita cari F setengah dari fungsi F. Nah, karena ini udah Fx, maka tinggal ganti aja X-nya dengan setengah. Maka kita punya X sama dengan X kuadrat. Ganti X-nya dengan setengah, jadi setengah pangkat 2. Maka dapatlah hasilnya 1 per 4. Ya, selesai ya. Jadi F nokta G4 sama dengan 1 per 4. Nah, ini kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini materi nilai mutlak. Ya, lebih tepatnya pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita punya soal ya, saya tulis ulang ya. Di sini saja ya, mutlak X tambah 1 lebih besar dari mutlak 3X min 5. Nah, seperti ini. Nah, cara mengerjakan pertidaksamaan harga mutlak ruas kiri dan kanan ya dimutlakan, maka kita anggap aja ada mutlak M ya, tandanya kita ikutin lebih besar dari mutlak N. Nah, langkah pertama pasti kita kuadratkan kedua ruas. Nah, maka kita punya jadi M kuadrat ya lebih besar dari N kuadrat.
kita jadikan pengurangan antara bilangan kuadrat. Jadi m kuadrat kurang n kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Kemudian selisih dari dua bilangan kuadrat kita bisa faktor jadi m plus n dikali m minus n. Nah, gini. Ya, jadi kita hanya mencari m tambah n dikali m dikurang n. Jadi dalam hal ini m-nya adalah x tambah 1, n-nya 3x min 5. Nah, jadi kita coba cari penjumlahan dan pengurangannya ya, penjumlahan dan pengurangan. Yang kita tulis pertama adalah m-nya ya, x tambah 1. Jadi x tambah 1 dengan 3x min 5. Coba kita jumlah. Ya, kalau kita jumlah maka kita dapat 4x min 4. Nah, nih ya. Jadi penjumlahannya 4x min 4. Dikali m min n, kita kurang ya, kita cari selisihnya. Selisihnya adalah x dikurang 3x menjadi minus 2x. 1 dikurang min 5 jadi 1 tambah 5 jadi plus 6. Jadi selisihnya min 2x tambah 6, maka kita punya min 2x plus 6. Ya, lebih besar dari sama dengan 0. Nah, seperti ini cara. Ya, nah, langkah selanjutnya tinggal kita bikin ya, garis bilangan, cari pembuat nolnya. Ya, ini akan sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0. Ini kita buat sama dengan 0. Nah, berapa nilai x-nya? 4x min 4 sama dengan 0, maka x-nya adalah 1. Ya. Ya, 1 ya x-nya ya. X-nya 1. Kemudian min 2x tambah 6 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3 ya. 3. Nah, ini. Kita tentukan dari ketiga daerah nilainya, tandanya. Ya, untuk menentukan tanda paling gampang adalah lihat koefisien x-nya nih. Positif, koefisiennya negatif. Ya benar, positif dengan negatif ya. Kalau kita kali negatif, maka tanda paling kanan negatif. Pasti seperti itu. Ya, negatif kemudian positif dengan negatif. Yang dipinta adalah lebih besar dari 0, berarti tanda yang positif ya, besar 0. Maka kita ambil ini, daerah yang memenuhi pertidaksamaan yang diberikan. Sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah x-nya dari 1 sampai 3 ya, pakai sama dengan karena di sini ada sama dengan. Maka kita pilih opsinya yang B ya untuk soal ini. Oke, cara kedua ya untuk soal nomor 10 ya. Ya, kita bisa kerjakan dengan ya, ini karena ini pilihan ganda ya. Jadi coba bisa kita kerjakan untuk kerjasama ini dengan metode trial and error atau smart brain solution gitu ya. Nah, ini enggak ada kuadratnya, sorry. Oke ya. Nah, nilai x yang mempertidaksamaan. Jadi metode ini kita akan cari mengeliminasi yang salah ya. Yang salah kita eliminasi. Oke, di antara opsi A, B, C, D, E ya. Jelas sekali ada yang beda ya. Contohnya di A ini ada angka 0, B enggak ada. Di C kurang dari 1 berarti ada angka 0-nya. Di D antara min ke plus ada angka 0. Di E ini enggak ada x sama dengan 0 ya. Jadi langkah paling pertama paling gampang adalah coba cek nilai x sama dengan 0 betul gak memenuhi pertidaksamaan ini. Coba kita cek ketika x-nya 0. Berarti mutlak 0 tambah 1. Berarti mutlak dari 1 lebih besar dari mutlak dari 3 kali 0 kurang 5. Mutlak dari min 5. Apakah ini benar? Ini jadi 1 lebih besar 5. Pernyataan 1 lebih besar 5 ini salah. Berarti opsi di sini antara A sampai yang ada 0-nya, yang ada x sama dengan 0 salah. Contohnya yang A, min 1 sampai 3 kan ada angka 0 nih. Ya, berarti A salah. Nggak mungkin jawabannya A. Ya. 1 sampai 3 nggak ada 0-nya. Ya, kita simpan, tapi belum tentu ini jawabannya ya. C ini ada x kurang dari 1. X kurang dari 1 kan berarti ada 0. Ya, ada angka x sama dengan 0. Maka C salah. Yang D min 3 sampai 5. Nah, dari min sampai plus pasti ada angka 0-nya. Salah berarti yang D. Yang E, X kurang dari min 1 lebih besar dari 3. Ini nggak ada 0-nya. Nah, berarti tersisa hanya opsi B dan E saja. Nah, sekarang kita akan eliminasi mana di antara B dan E yang salah. Ya. Kita cari perbedaan antara B dan E. Di B ada, contohnya di E ya. Di E ini ada X sama dengan min 1. Sementara di B nggak ada. Ya, jadi kita cari yang berbeda antara B dan E. Ya, X sama dengan berapa yang tidak ada. Ya. Contohnya di B ada, di E nggak ada, atau di E ada, B nggak ada.
Ya, contohnya adalah ketika X sama dengan min 1. Karena ketika X sama dengan min 1, di E ada, B nggak ada. Nah, karena kita cek apakah pernyataannya akan benar atau salah ketika X sama dengan min 1, masukkan ke sini. Berarti mutlak dari min 1 tambah 1, 0. Mutlak dari 0, apakah lebih besar dari 3 kali min 1, jadi min 3, dikurang 5, jadi min 8. Nah, ini kalau kita hitung jadi mutlak 0 kan 0. Mutlak dari min 8, 8. 0 lebih besar dari 8, ini pernyataan yang salah. Sehingga yang ada min 1-nya salah. Nah, yang ada min 1-nya adalah E. E salah. Ya, sehingga tersisa B. Nah, maka B lah jawabannya. Ya. Jadi sama dengan cara yang pertama tadi. Oke, nah ini pembahasan nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Ya. Kita berikan persamaan kuadrat 4x kuadrat tambah 8x min 2 sama dengan 0. Jika P dan Q ini akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat. Ya, biasa kan kita kalau lambang akar-akar S1 X2 ya. Nah, di sini pakai P dan Q. Berarti karena dia akar-akar, maka menurut dalil Vieta, ya, jadi jumlah akar-akar rumusnya kan min B per A. Min B per A, B-nya 8, A-nya 4. Maka P tambah Q sama dengan min 2. Nah, menurut dalil Vieta juga, kalau kedua akar ini kita kali, ya, S1 kali X2, ya, biasanya gitu ya. Nah, S1 kali X2 rumusnya C per A. C-nya min 2, A-nya 4. Maka dapatlah P kali Q sama dengan min 1 per 2. Nah, ini ya, P tambah Q min 2, P kali Q min 2. Dengan modal ini, kita akan cari berapa nilai P kuadrat tambah Q kuadrat. P kuadrat tambah Q kuadrat. Wah, gimana cara dapatkan P kuadrat tambah Q kuadrat dengan modal ini? Nah, agar muncul P kuadrat tambah Q kuadrat kan biasanya, nah coba kita cari rumusnya ya. Biasa kita punya P tambah Q, kita kuadratkan, gitu ya. Maka dapatlah kalau kita uraikan jadi P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Nah, kita akan ambil hanya P kuadrat dan Q kuadrat saja. Maka akan muncullah P kuadrat tambah Q kuadrat. Rumusnya adalah, berarti ini pindah ruas ya. Jadi P tambah Q dikuadratkan dikurang 2PQ. Nah, rumusnya gitu ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi P kuadrat tambah Q kuadrat adalah P tambah Q dikuadratkan dikurang 2PQ. Nah, nilai P tambah Q sudah ada min 2. Ya, jadi min 2 dikuadratkan dikurang 2 kali PQ. PQ-nya udah ada min setengah. Nah, ini coba saya geser dulu ya. Nah, maka kita peroleh P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan min 2 kuadrat 4. Nah, min 2 kali min setengah jadi plus 1 ya. Min 2 kali min setengah. Jadi dapatlah nilainya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 12. Nah, ini tentang lingkaran. Tapi materinya adalah kedudukan titik pada lingkaran ya. Mana di antara titik berikut yang terletak di luar lingkaran. Ini materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke. Ini ada ya, ada 3 kemungkinan ya. 2, 3. Nah, ini. Kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama di luar lingkaran, yang kedua pada lingkaran, yang ketiga di dalam lingkaran. Jadi ini di luar ya, di luar lingkaran. Yang kedua ini pada lingkaran. Ya, titik A pada lingkaran. Yang ketiga di dalam ya, di dalam lingkaran. Oke. Nah, ini semua terjadi ketika apa? Contoh, di luar lingkaran terjadi ketika bentuk persamaannya ya, ini jadi nanti lebih besar, luas kiri lebih besar dari luas kanan, gitu ya. Kalau seandainya sama dengan di sini pada lingkaran, maka terjadi bentuk persamaan. Kalau di dalam lingkaran, maka dia akan kurang dari. Ya, diingatkan lebih besar di luar sama dengan di dalam, sama dengan pada lingkaran ya. Terdapat pada titik-titik lingkaran. Kemudian kalau di dalam ya tandanya kurang dari. Contohnya ini. Kita punya persamaan lingkarannya X tambah 2 dikuadratkan tambah Y plus 1 dikuadratkan titik-titik 16 ya. Kalau nanti tandanya sama dengan berarti pada lingkaran.
Kalau lebih besar berarti di luar lingkaran. Kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran. Oke, dari titik A, B, C, D mana yang di luar lingkaran? Ya, di luar lingkaran berarti pengen yang lebih besar. Ya, mana yang lebih besar dari 16 di titik-titik ini? Contoh. Ya, ini tinggal kita substitusi doang nih, ya. Contoh titik A, ya. X-nya 2, Y min 1. X-nya ganti 2, Y ganti min 1. Maka kita punya 2 tambah 2, 4 dikuadratkan 16. Y-nya min 1. Min 1 tambah 1, 0 ya. Dikuadratin 0. Nah, apakah dia lebih besar dari 16? Ternyata dia sama dengan, ya. Sama dengan 16. Berarti A ini pada lingkaran. Ya A ya. Berarti A salah. Ya, mintanya di luar. Yang B, min 2, min 5. Ya, ganti X-nya min 2, Y dengan min 5. Min 2 tambah 2, 0. Dikuadratkan 0. Tambah. Y-nya min 5, tambah 1, min 4. Min 4 dikuadratkan jadi 16. Nah, 16, ya ini sama dengan 16 ya. Kiri 16, kanan 16. Berarti tanda sama dengan. Berarti B juga ada pada lingkaran. Titik C 3,1. Nah, ganti X-nya dengan 3, Y dengan 1. Maka kita punya 3 tambah 2 dikuadratkan 25. Nah, kalau ini udah jelas lebih besar dari 16. Ya, nggak perlu diteruskan. Karena dia udah 25. Kalau ditambah lagi dengan bilangan positif, maka jadi 1 tambah 1, 2 dikuadratkan 4. Sudah pas ini 29 lebih besar dari 16. Maka jawabannya yang C ya. Nah, dia yang ada di luar titik 3,1 ini di luar lingkaran. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal berikut nomor 13. Nah, ini tentang matriks. Pertanyaannya nilai n yang memenuhi persamaan. Oke ya. Nah, ini ada perkalian dua matriks ya, perkalian dua matriks operasinya ya, matriks pertama jadikan baris, matriks kedua jadikan kolom. Ya, coba kita kalikan, jadi kita dapatkan baris 1 kali kolom 1, jadi 2 kali 1 2 tambah 3 kali 3 9. Nah, baris 1 kali kolom 1. Sekarang baris 1 kali kolom 2 ya, 2 kali 2 4 tambah 3 kali 1 3. Nah, gini ya. Selesai baris 1 tugasnya. Sekarang kita ke bawah baris 2. Ya, baris 2 kali kolom 1, 2n min 5 kali 1 2n min 5. 1 kali 3 plus 3. Satu lagi baris 2 kali kolom 2, 2n min 5 kali 2 jadi 4n min 10 ya. Nah, 2n min 5 kali 2 tambah ya, ini nggak kelihatan ya min 10 nya ya, 4n min 10 gitu ya. Nah, ditambah 1 kali 1 ya, plus 1. Nah, selesai ya perkalian dua matriks ini. Kita buat langsung sama dengan, ini pindah ruas aja jadi penjumlahan. Jadi 8 2 3 9 ya kan minus ya. Nah, pindah ruas jadi plus. Tambah 35 n 2. Nah, ini kita jadikan matriks ya. Gampangnya itu kita ambil yang ada n-nya ya. Jadi nggak perlu semuanya, kita ambil yang ada n ini sama ya, berarti baris 2 kolom 2 ya. Ya, ini. Kita hanya tulis yang baris 2 kolom 2. Jadi 4n min 9 akan sama dengan 9 tambah 2 11. Nah, gini. Yang ini nggak usah ditulis ya untuk menyikat waktu. Jadi kita punya kesimpulannya karena dia sama maka entry-entry ini sama. Baris 2 kolom 2 juga sama dengan baris 2 kolom 2. Jadi kita punya 4n min 9 sama dengan 11. Maka kita dapat 4n sama dengan 11 tambah 9 ya 20. Jadi dapatlah n sama dengan 20 bagi 4 ya 5. Nah, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya. Ini kita kembali ke fungsi komposisi. Oke. Diketahui f nokta g sama dengan 2x tambah 5. Oke, selalu ya kalau kita punya fungsi f nokta g nyatakan dalam bentuk kurung ya. Jadi kita punya informasi pertama f gx ya, ini sama dengan 2x tambah 5. Nah, gini. Gx-nya sudah ada ya, 3x tambah 1 gx-nya. Jadi kita punya f ya 3x tambah 1 ya, ini sama dengan 2x tambah 5. Nah, gini. Nah, sekarang kita akan cari f aksen 5. Maka kita harus munculkan dulu bentuk f aksen.
Berarti ini ruas kiri dan kanan kita turunkan terhadap X. Kita turunkan ya ruas kiri. Ruas kiri kalau diturunkan, maka kita dapat turunin dulu F. Turunan F adalah F aksen. Tapi dalamnya nggak berubah, tetap 3X tambah 1. Gitu ya. Nah, dikali turunan yang setelah kita menurunkan F, ini kita berantai nih. F turunan F aksen, dalamnya tetap, dikali sekarang turunan dari 3X tambah 1. 3X tambah 1 turunannya adalah 3. Nah, seperti ini. Sama dengan turunan ruas kanan. Ya, 2X tambah 5 diturunkan. Turunan 2X tambah 5 adalah 2. Ya. Turunannya 2X. Kalau 5 turunkan 0 ya, karena konstanta. Oke, jadi kita punya bentuk F aksen 3X tambah 1. Ini nilainya adalah 2/3. Nah, 2/3. Pertanyaannya berapa nilai F aksen 5? Nah, ini berapapun X-nya, F aksen ini tetap 2/3. Maka pastinya F aksen 5 juga 2/3. Ya, kalau seandainya kita ingin memaksakan muncul F5, maka ini harus sama dengan 5. Berapa nilai X-nya? Nah, kita coret-coret ya. Jadi 3X tambah 1 sama dengan 3X tambah 1 ya, sama dengan 5, maka 3X sama dengan 4 ya, 5 kurang 1. Maka X-nya harus kita ganti dengan 4/3. Ya, maka kita muncul di sini F aksen, ganti X-nya dengan 4/3, jadi 3 kali 4/3 tambah 1 pasti 5. Sama dengan, nah di sini nggak ada X-nya, berarti tetap nilainya berapapun X-nya, ruas kanan tetap 2/3. Berarti F aksen 5 sama dengan 2/3. Nah ini, nah, sayangnya nggak ada di opsi ya. Opsinya nggak ada yang bentuk 2/3. Harusnya jawabannya 2/3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Nah, sekarang kita masuk ke materi limit. Oke, untuk mengerjakan soal limit, langkah pertama pastikan bentuknya tentu atau tidak tentu. Ya, maksudnya kalau bentuk pecahan gini, ya fungsinya. Nah, tentu atau tidak tentu maksudnya apakah dia bernilai 0/0 ketika X-nya diganti dengan 1. Coba kita cek. Kalau X-nya 1 berarti 1 pangkat 3P, 1 pangkat 3P 1. Dikurang X, X-nya 1. Oke, pembilangnya 0. Penyebutnya ketika X-nya 1, 3 kali 1, 3. Dikurang 3. Nah, ternyata benar ya. Ya, ini bentuknya 0/0, jadi bentuk tak tentu. Untuk soal limit bentuk tak tentu boleh kita gunakan metode L'Hopital ya. Jadi ini kita turunkan. Namanya metode L'Hopital. L'Hopital. Ya, diturunkan ya. Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Oke, X pangkat 3P diturunkan jadi 3P pangkatnya turun dikali X pangkat berkurang 1 jadi 3P minus 1. Dikurang turunan X adalah 1. Nah, ini selesai yang atas. Sekarang yang penyebut kita turunkan. 3X min 3, turunannya 3. Nah, selesai kita turunkan, kita substitusikan lagi nilai X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, maka kita punya 3P dikali 1 pangkat. Nah, 3P min 1. 1 dipangkatin berapapun tetap 1. Dikurang 1/3. Maka dapatlah hasilnya 3P min 1/3. Nah, ini jawabannya yang C ya, untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Oke, nomor 16 kita masuk ke materi statistika, diinformasikan di sini. Rata-rata 4 orang adalah 85. Jika Budi masuk dengan nilai X, ya, Budi masuk nilainya X, maka rata-ratanya menjadi 86. Gitu ya. Nah, sekarang coba ini materi tentang rata-rata gabungan. Ya, materi rata-rata gabungan. Oke ya, rata-rata gabungan. Informasi pertama ya, ini yang membandingkan antara frekuensi dengan rata-rata. Frekuensi dengan rata-rata. Katakanlah kelompok pertama ada 4 orang tadi ya, 4 orang berarti frekuensinya 4, rata-ratanya 85. Nah, kelompok kedua ini si Budi. Ya, si Budi. Ya, Budi masuk, artinya digabungin. Budi masuk berarti kan 1 orang jumlahnya ya. Nah, cuma Budi aja. Budi nilainya adalah X.
Setelah Budi masuk, maka jadilah kelompok gabungan. Ya, kelompok gabungan, maka jumlah frekuensinya yang tadi 4 orang ditambah Budi jadi 5. Ya, walaupun di soal kagak ada. Nah, kita bisa ya tentukan sendiri ya, pasti digabung maka frekuensi jadi 5. Nah, ketika Budi masuk, rata-ratanya yang tadi nilai Budi X ya, rata-rata yang tadi 85 menjadi 86 ya, ketika Budi digabungkan. Nah, berapa nilai X ya? Nah, berapa nilai X ini? Kita cari nilai X-nya. Oke, ini gabungan, kita tandain. Nah, cara mengerjakannya tinggal kita kali. Ini dikali, ini dikali, ini dikali. Nah, maka kita peroleh 4 kali 85 ya. Berarti 340. Tambah 1 kali X sama dengan X, hasilnya adalah gabungan. 5 dikali 86 ya. 5 dikali 86 ya, 400 ya 30. Maka dari sini dapatlah nilai Budi ini sama dengan X sama dengan 430 dikurang 340 sama dengan 90. Nah, ternyata nilai Budi 90. Nah, pertanyaannya adalah Irma teman Budi memiliki nilai 82. Nah, ya, nilai Irma ini 82. Pertanyaannya selisih nilai Budi dan Irma. Nah, ya nilai Budi ya, nilai Budi dikurang nilai Irma. Oke, nilai Budi tadi sama dengan X 90. Nilai Irma 82. Maka kita peroleh selisihnya adalah 8. Ya, kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya, nomor 17. Nah, nomor 17 ini tentang suku bunga ya. Ini materi dari barisan dan deret ya. Fendri menabung di suatu bank dengan tabungan awal. Nah, tabungan awalnya 20 juta. Bank tersebut menawarkan suku bunga per tahunnya 4%. Nah, berapakah tabungan Fendri jika ia telah menabung? Nah, tabungan Fendri ya menabung selama 6 bulan. Nah, kalau untuk suku bunga bank ya, biasanya itu dia menggunakan bunga majemuk ya. Bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini adalah salah satu aplikasi dari deret ya, deret geometri. Ya, deret geometri. Nah, rumus deret geometri bunga majemuk adalah ya, MN ya. Ini tabungan setelah N periode sama dengan M0 tabungan awal dikali 1 plus I. Ini suku bunganya. Pangkat N ini periodenya, gitu ya. Nah, kita punya di sini 4% tapi per tahun, ya. 4% per tahun. Berarti kalau 6 bulan berarti kan setengah ya, setengahnya. Jadi hanya 2% suku bunganya, gitu ya. 2%. Nah, jadi katakanlah 6 bulan ini adalah per 6 bulan ya. Nah, jadi ini M0-nya ini adalah tabungan awal 20 juta. 1 tambah suku bunganya 2% berarti 0,02 dipangkatkan N. Ya, N-nya ini berarti 1 ya. Ya, karena dia langsung dapat 0,2, dapat 2%. Nah, ini kalau kita hitung sama dengan 20 juta ya dikali 1,02. Nah, gini. Maka kita peroleh 20.400.000. Nah, kita pilih opsinya yang D ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke nomor 18. Nah, di sini kita diberikan informasi 5 buah bilangan positif ya A, B, C, D, E. Membentuk baris aritmatika. Oke, kita tuliskan informasi yang pertama. Ya, barisan aritmatika ini A, B, C, D, E. Nah, karena kita terbiasa dengan suku pertama A, selisih antar suku B, maka kita misalkan kita nggak pakai ABCD ya, ABCD. Katakanlah nih suku pertama adalah lambangnya kita ganti ya, jadi P, Q, R, S, T ya, katakan ini ya, kita ganti dengan P, Q, R, S, T. Nah, kemudian
diinformasikan lagi bahwa di sini rata-rata kelima bilangan tersebut sama dengan 8. Jadi ini rata-ratanya 8. Ya, informasi yang kedua. Kita bikin jadi P tambah Q tambah R tambah S tambah T dibagi 5. Ya, dibagi 5. Nah, ini sama dengan 8. Sehingga dari sini kita dapat nilai P tambah Q tambah R tambah S tambah T ini sama dengan 5 kali 8 ya, 40. Ini kan sebenarnya jumlah 5 suku pertama ya, jadi SN atau S5 ya. S5 ini rumusnya N per 2, nah 5 per 2 dikali suku pertama tambah suku terakhir, jadi P tambah T. Nah gini ya, rumus dari deret geometri ya, jumlah N suku pertama ini sama dengan 40. Nah dari sini dapatlah nilai P tambah T nya sama dengan, jadi suku pertama tambah suku kelima ya, sama dengan 40 dikali 2 per 5 ya, atau boleh langsung kita coret nih, bagi 5 kedua ruas menjadi 8. 8 kali 2 16, jadi P tambah T sama dengan 16. Nah ini kita simpan, kita punya P tambah T sama dengan 16 ya, suku pertama tambah suku kelima. Kemudian pertanyaannya berapa nilai A. Nah untuk soal ini kita nggak harus mencari sampai dapat nilai A nya berapa. Lihat ya pernyataan yang kira-kira apakah bisa membantu atau tidak ya, apakah ya, atau putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan untuk mencari A nya ya, mencari A atau mencari P di sini berarti ya. Nah, karena kita sudah ganti tadi ya, mencari P berarti gitu ya. Oke, pernyataan yang pertama nilai B nya 5. Nah B itu kan Q ya, tadi kita ganti nih dengan Q, nilai Q nya 5. Nah, suku kedua 5, suku pertama tambah suku kelima sama dengan 16, suku yang kedua 5. Nah pasti kita akan dapatkan suku pertama dan beda antar sukunya. Dari sini saya rasa cukup untuk mendapatkan nilai P ya, tanpa kita mencari berapa nilai P nya. Oke, kita bisa buktikan ya, suku pertama adalah P ini kan A, T ini suku yang kelima, berarti A tambah 4B. Nah ini sama dengan 16. Jadi kita punya 2A tambah 4B sama dengan 16. Sehingga A tambah 2B ini sama dengan 8. Ya. Suku kedua Q ya, lambangnya adalah A plus B sama dengan 5. Dengan kita eliminasi A tambah B sama dengan 5 dan A tambah 2B sama dengan 8, maka kita akan dapatkan nilai A dan nilai B. Pastinya kita akan dapatkan nilai suku pertamanya, ya ini P ya, tanpa kita mencari P nya berapa. Jadi pernyataan 1 saja cukup ya untuk menjawab berapa nilai A nya atau nilai P nya. Sekarang kita cek coba pernyataan yang kedua, apakah cukup juga ya. Informasinya D tambah E. Nah kan D ini tadi sudah kita rubah menjadi S ya, ini S, E ini adalah T, S tambah T ya. Jadi kita punya S tambah T sama dengan 25, dimana S ini kan suku yang keempat, berarti A tambah 3B. T ada suku kelima, berarti A tambah 4B sama dengan 25. Jadi kita punya 2A tambah 7B sama dengan 25. Nah ini juga bisa kita eliminasi ya dengan ini ya, ya dengan yang bawah boleh, atas boleh ya, sama-sama 2A. Kalau kita eliminasi akan dapat nilai B. Nah B dapat, pasti A nya dapat. Nah pasti juga pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab berapa nilai P. Nah, jadi ini juga cukup, sehingga jawaban yang tepat adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ya, dan pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita pilih opsinya yang D untuk soal nomor 18.